Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dan memahami materi Al-Quran Hadis untuk kelas 10 Madrasah Aliyah dengan tema bab yang pertama, yaitu Al-Quran adalah wahyu Allah. Kompetensi dasarnya yang pertama, menghayati Al-Quran sebagai wahyu Allah. Yang kedua, mengamalkan sikap santun dan kritis dalam menuntut ilmu sesuai pedoman Al-Quran. Yang ketiga, menganalisa dan menyimpulkan pengertian Al-Quran dan wahyu menurut para ulama. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan pengertian Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan nama-nama Al-Quran. Yang ketiga, menunjukkan perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Oke, kita bahas tema yang pertama, yaitu pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah. Yang pertama, Al-Quran secara bahasa bisa diartikan sebagai bacaan atau membaca. Berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Ini menurut Imam Al-Lihyani yang wafat tahun 215 Hijriah. Yang kedua, Al-Quran secara bahasa bisa diartikan menggabungkan. Berasal dari kata korona. Ini menurut Imam Al-Asy'ari, wafat tahun 324 Hijriah. Yang ketiga, Al-Quran bisa diartikan petunjuk atau indikator. Asli katanya adalah qorinatun atau qoroinun. Ini menurut Imam Al-Fara', wafat tahun 207 Hijriah. Yang keempat, Al-Quran bisa diartikan kumpulan atau al-jami'. Menurut Imam Az-Zujaj, wafat tahun 331 Hijriah. Yang kelima, Al-Quran adalah isim alam atau nama asli, tidak berasal dari kata apapun. Hal ini menurut Imam Asy-Syafi'i yang wafat tahun 204 Hijriah. Kemudian Al-Quran menurut istilah. Yang pertama, Al-Quran huwa al-lafzul arabiyyu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabburi wattadhakkuri al-manqulu mutawatiran wa huwa ma taffataini al-mabdu'u bi suratil Fatihati wal makhtumu bi suratin Nasi. Al-Quran adalah lafaz atau firman Allah berbahasa Arab yang diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Ini menurut Syekh Muhammad Qudari Bik, yaitu penulis Tarikh Tasrikh atau sejarah Islam. Yang kedua, pengertian Al-Quran menurut istilah. Al-Quran huwa al-kitabu al-mu'jizu al-munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifi al-manqulu alaihi bitawatiri al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis dalam bentuk mushaf-mushaf, yang disampaikan secara mutawatir, yang bernilai ibadah jika membacanya. Ini menurut Dr. Subhi Soleh. Selanjutnya, pengertian Al-Quran menurut istilah dari Pak Muhammad Abduh, yaitu Al-Kitabu wal Qur'anu al-maktubu fil masahifi al-mahfudhu fi suduri man ana bihifdhihi minal muslimin. Kitab atau Al-Quran
adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara dalam hati orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Kemudian yang terakhir, pengertian Al-Quran menurut istilah para ulama, ahli fikih dan usul fikih. Al-Quran huwa kalamullah al-munazzalu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizu al-muta'abbadu bitilawatihi al-manqulu bitawatiri al-maktubu fil mashahifi min awwali suratil fatihati ila suratin nasi. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaz-lafaznya mengandung mukjizat, membacanya bernilai ibadah, diturunkan secara mutawatir, ditulis pada mushaf, dimulai dari awal surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Dari beberapa pendapat para ulama di atas dapat disimpulkan beberapa unsur dalam pengertian Al-Quran, yaitu yang pertama, Al-Quran adalah firman atau kalamullah. Yang kedua, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad yang terdiri dari lafal yang berbahasa Arab. Yang ketiga, Al-Quran adalah kitab suci yang mengandung mukjizat, diturunkan dengan perantara malaikat Jibril. Yang keempat, Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan, bertahap atau dengan proses. Yang kelima, bacaan yang paling mulia dan bernilai ibadah. Yang keenam, ditulis dalam mushaf-mushaf, diawali surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Yang ketujuh, senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya karena dijamin oleh Allah, dan diantaranya banyak orang Islam yang hafal Al-Quran. Cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga minimal kita paham dan mengerti Al-Quran secara bahasa dan istilahnya. Juga yang terpenting, kita bisa terus semangat untuk mempelajari ilmu Al-Quran, konsisten membaca dan mengamalkannya. Untuk tema atau bab selanjutnya, insya Allah akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.